Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bandung, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program talk show, podcast Tribun Jabar, Government Talk. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Bapak Tatang Muhtar SOS MSI. Beliau akan menjelaskan tentang apapun itu tentang kependudukan dan catatan sipil di Kota Bandung. Pasti banyak yang bertanya nih ya, warga Kota Bandung, bahwa apa sih pentingnya kita untuk administrasi kependudukan? Nah, kita tanya-tanya beliau seperti apa sih di Sukcapil di Kota Bandung ini, apa saja programnya, dan nanti kita akan kupas mengenai identitas kependudukan digital yang mungkin banyak warga yang bertanya-tanya. Kita sapa dulu. Selamat datang di kantor kami, Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Kang Okto. Iya, di tengah-tengah angka COVID yang kembali meninggi, Pak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Amin. Oke, Tribuners, kita langsung saja bertanya kepada Pak Tatang. Pak Tatang, kenapa sih kita itu penting untuk mengurus administrasi kependudukan, Pak? Ya, terkait dengan penduduk, tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh negara. Sehingga negara telah mengatur sedemikian rupa terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan ini, mulai dari kelembagaannya, dari pusat hingga daerah. Di pusat ini di bawah Departemen Kementerian Dalam Negeri ada Ditjen Dukcapil, Direktorat Jenderal Dukcapil, yang mengelola secara khusus terkait dengan penyelenggaraan adminduk ini. Kemudian di provinsi juga sama ada dinas lembaga yang mengkoordinasikan, menangani terkait dengan penyelenggaraan adminduk, Kang Okto. Nah, secara operasional tentu saja kabupaten kota ini hal yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan masyarakat, memberikan pelayanan. Karenanya penguatan lembaga dalam hal ini dinas-dinas ini menjadi perhatian khusus. Ujung tombaknya itu memang di ujung tombak kota, gitu kan. Kota kabupaten. Nah, termasuk di Kota Bandung. Betul, betul. Apa saja sih yang dilakukan oleh dinas ini? Yang pertama, sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa terkait dengan penyelenggaraan adminduk ini, kita sudah memiliki undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kemudian ada regulasi turunannya, mulai dari Perpres, Permendagri, dan di Kota Bandung telah menerbitkan juga peraturan daerah dan peraturan wali kotanya. Gitu kan, untuk apa? Untuk menangani terkait dengan penyelenggaraan adminduk ini. Secara spesifik barangkali apa saja sih itu kan yang dikelola oleh kelembagaan itu, sehingga demikian lengkap pengaturan dari regulasi sampai dengan kelembagaan sampai tingkat daerah. Ini tidak kurang dari 20 layanan, Kang Okto. 20 layanan. Ada 20 layanan. Yang pertama, ketika seorang itu lahir, itu kan, dia itu pertama-tama dicatatkan. Nah, udah tercatat ke negara ya, dicatatkan oleh kita. Makanya kita menghimbau kepada warga yang baru melahirkan, tolong segera mereka melakukan pencatatan. Istilah di kita itu, mereka nanti akan tercantum dalam biodata penduduk. Jadi ada biodata semacam database-nya dia, gitu kan. Dan itu masuk di dalam database kita nanti, gitu kan ya. Nah, warga itu dari mulai lahir sampai meninggal, gitu kan, dan itu sudah tergambarkan di dalam 20 layanan. Jadi yang pertama tadi biodata penduduk, kemudian ada layanan kartu keluarganya, gitu kan, kemudian ada layanan KTPL-nya, gitu kan. Mungkin kalau digambarkan, ditarik benang merah dari mulai lahir, ketika seseorang lahir itu dia dicatatkan biodatanya, gitu kan. Lalu akte kelahiran, Pak ya?
lalu dikeluarkan akta kelahirannya, oke, ya, oke. kemudian kartu keluarganya dicatatkan, kemudian dewasa dia membuatkan KTP KTP, elektronik gitu iya ya. gitu kan, kemudian ada perubahan data misalnya ketika dia menikah gitu kan ya, kemudian dia bertambah anggota keluarganya punya anak gitu kan, dibuatkan nanti akta kelahirannya gitu kan, dan perubahan atas biodata itu di sana gitu kan. Jadi ada biodata penduduk, ada kartu keluarga, ada KTPL, kemudian yang anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari ini ada yang disebut dengan kartu identitas anak. Ini kartunya sama seperti KTP, dia hanya warnanya saja yang berbeda, warna pink ya kalau yang kartu identitas anak ini. Kemudian ada surat keterangan pindah gitu kan, baik di dalam maupun keluar kota atau dari luar kota datang ke kita gitu kan. Kemudian terkait dengan pelayanan catatan sipil tadi ada akta kelahiran, ada akta kematian, termasuk Dukcapil ini melayani terkait dengan pencatatan perkawinan yang non muslim. Jadi bukan di Kementerian Agama ya, tapi bukan. Jadi kalau yang di Kementerian Agama itu yang untuk muslim. Nah, untuk yang non muslim ini istilahnya pencatatan perkawinan itu ada di kita. Ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kita melayani terkait dengan kebutuhan masyarakat dari mulai masyarakat itu lahir sampai dia meninggal gitu kan. Karena meninggal kan ada administrasi kependudukan terkait dengan akta kematian. Akta kematian. Itu yang kita terbitkan. Gambarannya kira-kira seperti itu singkatnya, Kang Okto. Iya, Pak, tadi ada yang menarik ini, Pak. Mulai dari brojol itu udah terdata, Pak ya. Ya. Nah, ini untuk biasanya masyarakat itu lupa untuk mengurus ini, Pak, kartu identitas anak, Pak. Ya, Pak, itu secara otomatis setelah kita ngurus akta itu muncul KIA atau kita harus urus lagi, Pak, KIA itu, Pak? Nah, sekarang bagaimana dinas melakukan pelayanan gitu kan, karena walaupun bagaimana Kota Bandung ini termasuk kota besar dengan jumlah penduduk 2 juta lebih ya, 2,5 juta lebih, hampir 2,6 gitu kan. Tentu saja ini menjadi sangat kompleks gitu kan, dari sisi masyarakat yang harus dilayaninya banyak, kemudian dari sisi tingkat kebutuhan masyarakatnya juga pasti mobilitasnya lebih tinggi. Biasa kalau mobilitas lebih tinggi ketika dia pengurusan administrasi, masyarakatnya lebih banyak gitu kan, karena mungkin dalam satu hari bisa kebutuhan masyarakat akan adminduk ini demikian banyaknya. Dan ini tentu saja memerlukan pola dan cara penanganan kita. Saya ingin bicara dari sana dulu ya, Kang Okto. Nah, bagaimana cara kita, ya kalau bahasa kitanya strateginya, strategi pelayanan. Yang pertama, tentu saja kita harus bisa mengatur seefektif mungkin terkait dengan karyawan kita. Sehingga kapasitas dan kemampuan karyawan ini termasuk kuantitasnya ini kita atur sedemikian rupa gitu kan. Nah, terkait dengan bagaimana kemampuan ini kita selalu mengupgrade teman-teman gitu kan, sehingga kita ada selalu evaluasi mingguan gitu kan terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat yang berkembang, tren minggu ini apa dan lain-lainnya, sehingga itu menjadi rekomendasi untuk percepatan layanan kita. Sebelum ini, Pak, saya mau nanya dulu, Pak. Kalau di polisi itu kan ada misalkan satu anggota itu melayani sekian banyak masyarakat, Pak. Kalau di Dukcapil Kota Bandung sendiri udah ideal nggak, Pak, jumlah dari staf Bapak ini untuk melayani sekian hampir 2,6 juta warga Kota Bandung itu? Ya, sebetulnya kalau dibilang ideal tentu saja dengan jumlah karyawan kita hanya sekitar 150 orang ya, ini total keseluruhan gitu kan. Sebetulnya relatif kurang ideal ya. Namun demikian kita memaksimalkan potensi yang ada sehingga si karyawan ini dia bisa melayani nanti all in one ya. Si satu loket itu bisa melayani dia beberapa layanan. Itu yang kita lakukan sekarang. Dulu pernah kita lakukan layanan itu satu loket untuk kematian, satu loket untuk kelahiran. Ini memang kurang efektif. Kenapa? Ketika dalam pelayanan hari itu banyaknya masyarakat kelahiran, itu antriannya
demikian panjang di kelahiran. Nah, saat ini alhamdulillah gitu kan dengan peningkatan kapasitas sehingga karyawan operator ini bisa melayani seluruhnya, walaupun dari sisi jumlah mungkin saya sampaikan tadi masih relatif kurang untuk karyawan, tetapi untuk pelayanan bisa lebih efektif. Nah, Kang Oto, kemudian strategi yang kedua, tadi kita peningkatan bagaimana kapasitas ya karyawan. Strategi yang kedua yaitu terkait dengan jangkauan layanan. Nah, pemerintah Kota Bandung, Kang Oto, sekarang sudah memberikan atau membagi lokasi layanan itu di beberapa titik. Nah, yang pertama kami punya kantor pusat di Jalan Ambon, kantor dinas Dukcapil. Dekat Kodam ya, dekat Kodam itu. Nah, kita juga sekarang terus berkolaborasi, bersinergi dengan 30 kecamatan. Jadi layanan-layanan admin Duk ini yang sangat krusial, yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, ini kita berikan pelayanan di 30 kecamatan. Jadi 30 kecamatan itu kita tempatkan teman-teman operatornya, gitu kan, kita siapkan alatnya, gitu kan, untuk pelayanan apa saja di 30 kecamatan ini. Yang pertama itu tadi untuk mereka perekaman, gitu kan, untuk biodata penduduk ini, sehingga nanti untuk pelayanan KTP dan KK itu sudah bisa dilakukan di kecamatan. Nah, jadi warga Bandung Tribuner, kalau bagaimana nih untuk membuat KTP dan KK, saya jauh kalau harus ke Jalan Ambon, betul, silakan datang ke kantor kecamatan terdekat, gitu kan, di mana masyarakat tinggal. Iya, berdomisili di sana, berdomisili di sana, karena untuk pelayanan KTP dan KK itu sudah bisa dilayani di sana. Kemudian terkait dengan surat pindah datang, gitu kan, untuk perubahan biodata, gitu kan, yang tadi saya sampaikan, saya punya anak sekarang nih, gitu kan, di kartu keluarganya harus juga diupdate, itu juga bisa dilakukan di kecamatan. Ini untuk memudahkan masyarakat. Kemudian selain di 30 kecamatan juga kita memiliki 6 gerai layanan. Jadi wilayah timur ada di Mall Layanan Publik Sumarekon. Kita ada gerai di sana. Untuk akta kelahiran, kematian, termasuk perekaman itu bisa dilakukan di sana. Kemudian bergeser sedikit ke Metro Indah Mall, gitu kan, kita juga punya gerai di sana. Gitu kan, kenapa? Karena kita sudah bekerja sama dengan mall-mall itu, sehingga masyarakat yang memungkinkan sambil berbelanja misalnya, mereka juga bisa melakukan pelayanan kependudukan. Kemudian di Festival Citylink, Festival Citylink di Jalan Peta di sana itu juga silakan. Dan di Festival Citylink kita juga membuka layanan hari Sabtu Minggu. Oh, jadi gitu kan, weekend tetap buka, Pak ya? Ya, istilah kita weekend service. Oh, weekend. Jadi tapi itu hanya di Festival Citylink atau di semua 6 gerai ini, Pak? Ya, sebetulnya kita sudah dengan Metro Indah Mall. Tapi Metro Indah Mall sementara kita hentikan dulu karena maintenance, gitu kan. Di dua mall ini kita buka untuk layanan di Sabtu Minggu weekend service. Tapi di bulan ini mengawali di 2024 sementara kita di Festival Citylink di sana. Kemudian di Botanica Square ya, di BTC yang dulu Bandung Trade Center situ. Kemudian di gerai DPRD juga. Karena banyaknya masyarakat, gitu kan, yang menyalurkan aspirasi sekaligus melayani admin Duk, silakan itu bisa di sana. Kemudian juga di MPP yang di Jalan Cianjur. Kita juga ada di sana. Jadi strategi kita, gitu kan, di samping kita mengupgrade kemampuan karyawan kita juga telah membagi titik-titik layanan itu untuk memudahkan, mendekatkan masyarakat supaya masyarakat tidak berkumpul dalam satu titik. Nah, ini memang sangat efektif di saat apalagi COVID kemarin, gitu kan, dengan adanya titik-titik yang banyak ini, tingkat kerumunan ini bisa kita hindari. Nah, kemudian strategi yang ketiga, Kang Okto, nih di Kota Bandung, kita memiliki layanan online. Yang disebut dengan Salaman. Iya, Salaman. Nah, layanan baik yang belum tahu nih Salaman. Ya. Jadi Salaman ini adalah layanan online kita. Salaman itu sebuah singkatan. Jadi kalau sudah menggunakan layanan online, gitu kan, insya Allah apa yang kita butuhkan itu selesai dalam genggaman. Kita punya gadget, punya handphone, gitu kan,
untuk layanan Adminduk ini insya Allah bisa diselesaikan tanpa harus datang ke titik-titik yang sudah saya tadi sampaikan. Oke, Gitu oke. kan. Nah, ini memang cerdasnya teman-teman kita ya di tim IT. Kalau saya sudah berkelakar lah urusan Adminduk. Kalau sudah kita salaman mah insya Allah lah. Salaman dalam bahasa Sunda itu jabat tangan Iya ya. kan. Kalau yang menikah kan sudah salaman selesai. Iya. Kalau yang bertengkar gitu kan salaman ya sudah selesai. Iya. Ya mudah-mudahan gitu kan dengan mengambil kata itu, kata salaman gitu kan, semua yang dibutuhkan gitu kan sesuai dengan fitur yang sudah kami siapkan, ini bisa selesai dalam genggaman. Lalu apa saja yang bisa, pelayanan apa saja yang bisa diselesaikan melalui salaman ini gitu kan. Yang pertama terkait dengan pembuatan akta kelahiran. Oke. Jadi akta kelahiran itu kita sambil di tempat kerja, Sambil nunggu istri lagi proses pemulihan di rumah sakit. Pemulihan di rumah sakit. Bisa langsung Pak ya? Bisa langsung. Itu bisa selesai gitu kan. Selesai dalam genggaman itu. Kemudian terkait dengan akta kematian. Gitu kan. Kemudian untuk pembuatan juga kartu identitas anak. Kartu identitas anak. Nanti kan kalau kartu identitas anak itu ada kartunya Pak Kadis gitu kan. Bagaimana dia cara mengambilnya gitu kan. Betul. Kalau yang tadi akta kelahiran, akta kematian, itu nanti fitur PDF-nya bisa dikirimkan melalui aplikasi itu. Jadi kita bisa print out sendiri. Betul. Pak Dirjen sesuai dengan regulasi yang ada ini sekarang sudah sangat memudahkan pelayanan masyarakat. Kalau dulu kan akta kelahiran, akta kematian itu dicetak seperti ijazah gitu kan. Betul. Harus diambil, harus Jadi ngantri gitu si kertasnya itu demikian rupa gitu kan ya, harus ambil, antri. Nah, kalau sekarang dipermudah. Karena yang penting substansi materinya. Gitu kan, karena di dalam hasil print out akta kelahiran dan akta kematian itu akan nanti ada QR code di sana gitu kan yang menunjukkan terkait dengan keabsahan data kita. Itu kan di sana sehingga bisa dikirimkan melalui aplikasi itu gitu kan ya, dan kita bisa print out dan itu bisa dicetak melalui kertas putih. Kertas biasa lah ya. Kertas biasa, kertas putih A4 80 gram. Kita hanya memberikan standar itu saja. Kertas putih A4 80 gram. Dan itu ada kalaupun tidak punya mesin printer di toko di fotokopi itu pasti udah ada ya printer Pasti tinggal udah di print. Iya. Pasti sangat mudah lah. Kalau itu gitu kan. Saya sangat yakin gitu ketika Kang Okto membuat itu gitu kan, Pak Kadis saya sudah selesai nih gitu kan. Itu tidak akan datang ke kantor gitu kan sekelas Kang Okto. Ngapain Kang Okto? Aduh saya mau ngeprint ini. Kan bisa di kantor. Ya Tribun Jabar. Bisa di rumah, bisa di kantor, itu tukang fotokopi lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kartu tanda penduduk juga bisa di sana. Di salaman, Pak? Ya, di salaman itu. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana Pak Kadis terkait dengan pengambilan keping KTP-nya? Iya, fisiknya lah. Fisiknya, karena kalau itu spesifik ya, terkait dengan KTP dan KIA-nya. Nah, di aplikasi salaman itu ada fitur, silahkan untuk pengambilannya mau seperti apa, gitu kan? Apakah mau diambil melalui Gojek? Ada di sana. Karena kita sudah kerjasama juga dengan Gojek. Oke. Gitu kan? Ataukah mau melalui pos? Gitu kan, kita sudah kerjasama juga dengan PT Pos. Apakah mau diambil di gerai-gerai terdekat? Kang Okto di Tribun di sini kan dekat dengan MIM ya. Betul, Metro. Ya udah saya ambil di sana saja sambil ngopi-ngopi misalnya kan di MIM gitu kan, bisa diambil di sana. Atau misalnya saya mau sekalian lewat saja ke Dukcapil nanti, itu sambil lewat tidak usah turun karena kita sudah punya layanan drive-thru. Oke, pakai mobil, pakai motor, tinggal nggak usah parkir, langsung ke sana. Langsung ke sana. Buktinya dikasih ini ke petugas, langsung print, langsung ambil, langsung pulang lagi. Nanti ada notifikasinya, tinggal dilihatkan gitu kan, tinggal diambil ke petugas. Kemudian di sana juga ada untuk pindah penduduk, kemudian untuk kartu keluarga, untuk perbaikan data, dan untuk pendaftaran penduduk non permanen. Jadi penduduk non permanen itu penduduk yang tidak tinggal di kita, gitu kan, dia masih warga luar kota Bandung tapi tinggal di kita, gitu kan, dan dia mencatatkan terkait dengan kehadirannya di kota Bandung ini masuk musiman pala ya, kan penduduk musiman. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 8 layanan melalui salaman. Nah, pertanyaannya
bagaimana kita untuk bisa melakukan layanan melalui salaman ini. Silakan Tribuner wargi Bandung gitu kan untuk mendownload aplikasinya di Play Store. Play Store, Di betul, Play betul, Store. betul. Gitu. iPhone udah ada Pak di Sementara masih di Play Store ya. Oh, Play Store. Oke, Di oke, iPhone oke. belum ya. Kita masih di Android. Oke, masih di Android. kita. Nah, itu tadi kita sudah berbicara untuk memudahkan masyarakat itu terkait dengan karyawannya sekarang untuk di loket-loket itu bisa melayani semua. Kemudian dengan lokasi-lokasinya, kemudian juga dengan aplikasi salamannya. Kita juga punya strategi sekarang ada seperti hari ini sedang dilakukan di Tribun, gitu kan? Kita memberikan pelayanan keliling. Kita ada 8 mobil layanan. Si gitu biru kan. malah disebutnya itu. Si biru yang Mepeling memberikan layanan keliling, gitu kan. Oke, ya. oke. Dan Mepeling itu juga ini cerdasnya teman-teman kita, gitu kan. Bahasa Sunda kan Mepeling itu mengingatkan. Iya, iya. Ayo, pentingnya admin dulu. Jangan tunggu di saat perlu. Iya, gitu iya, kan. betul, Ketika betul. sudah kita sudah memiliki hak untuk mendapatkan itu, maka uruslah, gitu kan. Iya, iya, iya. Kebanyakan kan budaya kita begitu, Kang Okto, gitu kan. Ketika kita ngurus akta kelahiran karena diperlukan hari ini, gitu kan, untuk sekolah lah, gitu Iya, kan, iya. untuk urusan waris lah, gitu kan. Sehingga terkadang jadi repot sendiri karena data-datanya kurang lengkap. Bahkan ada teman-teman juga yang harus ke pengadilan misalnya seperti itu. Nah, makanya saran kita himbau ketika kita memang sudah harus memiliki dokumen admin duk, misalnya ketika kita melahirkan anak, punya anak, segera kita urus. Iya. Walaupun dia masih bayi dan tentu saja aktanya belum perlu untuk masuk sekolah, gitu kan. Supaya suatu saat nanti ketika dia sudah akan masuk sekolah itu sudah tidak repot lagi. Gitu kan. Nah, kita ada mobil sekarang, mobil Mepeling. Nah, untuk Mepeling ini untuk mengakselerasi layanan terutama di titik-titik yang memang kebutuhan dokumen admin duknya masih tinggi. Gitu kan. Contoh, gitu kan, di satu kelurahan Pak Camat melaporkan, Pak Kadis di kelurahan ini ternyata kita masih perlu untuk perekaman KTP. Gitu kan, apalagi sekarang menjelang pemilu kada, betul, gitu kan, ini masih banyak istilahnya pemilih potensial, pemilih pemula, gitu kan, yang perlu diakselerasi. Permohonan kepada kita datang dengan para petugas dan mobil Mepeling. Setiap hari itu Kan. berkeliling, Pak, Berkeliling, mobil ini. berkeliling. Jadi si mobil itu berkeliling terus, gitu kan, sehingga masyarakat itu bisa terlayani. Nah, dengan cara begitu ke kantor-kantor layanan ini relatif terbantu, gitu kan. Seperti tadi saya sampaikan di COVID kita alhamdulillah, gitu kan, sangat ampuh, gitu kan. Apalagi ada tadi layanan online-nya melalui salaman. Kemudian yang terakhir, Kang Okto, kita juga selain yang 8 mobil layanan Mepeling ini, kita punya inovasi terkait layanan jemput bola BEH dan Mang Udin. Oh, BEH Mang Udin. BEH itu bisa hebat. Bisa hebat. Kalau Mang Udin? Mangga urus sendiri administrasi kependudukannya. Nah, ini memang kita peruntukan ini untuk penduduk rentan ya, penduduk disabilitas yang berkebutuhan khusus, yang sakit, yang lansia. Ini seringkali ada warga misalnya sedang dirawat, gitu kan. Sementara dokumen admin duknya dia tidak punya atau tidak ada seperti itu, gitu kan. Dan untuk kepentingan medis diperlukan percepatan itu, gitu kan. Ini bisa kontak ke kita, ke Disdukcapil kita, tim kita ini BH Maudi nanti akan meluncur, gitu kan ya. Atau misalnya di daerah-daerah yang yang sangat sulit, begitu kan, sehingga memungkinkan kita harus datang karena dia sakit di rumah, gitu kan, juga bisa kunjungi. Termasuk lansia yang sudah rentak, misalnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara untuk kebutuhan tertentu seperti medis, diperlukan administrasi, kita juga bisa hadir untuk melakukan jebol, misalnya layanan jemput bola. Oke, jadi memang tidak ada alasan lagi ya Pak, kalau dari penjelasan dari Pak Tatang ini tadi, begitu banyaknya kemudahan Pak yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Bandung ini, mulai dari genggaman Pak ya, kemudian jemput bola juga ada, mobil keliling, gerai dan lain-lain. Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda mengurus administrasi kependudukan, betul ya Pak ya? Betul. Jadi
ini bukan lagi, memang wajib ya, kewajiban dari masyarakat Kota Bandung untuk mengurus administrasi kependudukan, dan dimudahkan juga oleh Disduk Capil Kota Bandung gitu kan. Jadi nonsen lah Pak ya kalau misalkan kita hese Pak yang namanya ngurus kependudukan teh gitu, ternyata mudah. Sangat dimudahkan. Insya Allah sangat dimudahkan. Karena tadi sudah kita sampaikan, kita berkomitmen dengan bagaimana layanan secara offline sekarang sudah tidak tertumpu di salah satu loket, kemudian ada lokasi-lokasi yang sudah demikian banyak, kemudian juga ada layanan online-nya, kemudian ada layanan kelilingnya. Jadi misalnya ketika ada acara yang besar di sekolah, gitu kan, sekolah juga bisa mengundang kita untuk memberikan layanan itu. Ada acara besar, misalnya di acara-acara tertentu, ya, gitu pensi kan. lah, pentas seni sekolah gitu Pak ya. Ya, kita sering gitu kan di event-event tertentu gitu kan, dan kita selalu hadir. Misalnya ada di upacara-upacara di hari-hari besar nasional gitu kan, kita juga suka hadir sekaligus memberikan layanan. Kemudian juga kita telah memiliki layanan terkait dengan yang berkebutuhan khusus juga gitu kan. Rasa-rasanya pemerintah Kota Bandung ini telah memfasilitasi pola dan layanan kita ini dengan demikian lengkap. Dan gitu setiap hari ada, termasuk yang Sabtu Minggu itu Pak di Festival Citylink. Ada Sabtu Minggu juga kita memberikan layanan, karena kita paham betul gitu kan, ada beberapa tribuner gitu kan, wargi Bandung yang sangat sibuk gitu kan. Yang kerja di luar kota baru bisa pulang lagi ke Bandung di weekend. Ngurus administrasi di mana nih? Kalau hari Senin kan saya harus kembali lagi misalkan ke Jakarta kan. Ada di Festival Citylink. Jadi tribuner nggak ada alasan lagi lah ya untuk menunda mengurus administrasi kependudukan. Begitu mudah, begitu banyak program yang diluncurkan oleh Pemkot Bandung, khususnya oleh Disduk Capil Kota Bandung. Hayu lah gitu ya, hayu orang ngurus administrasi kependudukan. Tidak ada alasan lain, tidak ada alasan lagi untuk babibu urus segera, bisa lewat ponsel, bisa datang ke gerai, bisa datang ke Mapeling Pak ya, bus Mapeling, dan juga bisa jemput bola jika misalkan ada keluarga kita yang sakit, penyandang disabilitas, ada keterbatasan untuk menuju ke tempat-tempat tersebut. Ada BEH dan Mang Udin yang akan menjemput bola mengurus administrasi kependudukan. Ada lagi Pak tentang administrasi kependudukan yang harus dijelaskan ke masyarakat sebelum nanti. Ini mungkin tentang IKD ya sedikit. Oke. Untuk pagi nih Pak. Banyak orang saat ini itu yang bertanya-tanya gitu kan ya. IKD, apa sih IKD itu, dan apa pentingnya kita migrasi ke IKD Pak? Jelaskan Pak. Oke, mangga. Saya sedikit Mani. IKD ini barangkali singkatan dari identitas kependudukan digital ya. Jadi tentang IKD ini, bahwa memang pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri di Disduk Capil di tahun 2022 ini telah meluncurkan IKD, identitas kependudukan digital. Dan terkait ini juga pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri itu kan nomor 72 tahun 2022 ya, yang mengatur terkait dengan identitas kependudukan digital ini. Jadi secara singkat barangkali IKD ini bahwa identitas kependudukan kita itu kan di sana ada biodata tadi, kemudian ada KTP, ada kartu keluarga, gitu kan. Itu nanti akan ada di dalam gadget kita, di dalam handphone kita. Kang Okto jujur-jujuran saja sekarang ya, kalau kita ketinggalan sesuatu mungkin tidak akan segelisah ketinggalan handphone ya. Betul. Iya, gitu kan. Jadi artinya apa? Handphone ini sudah menjadi kebutuhan primer mungkin ya buat kita sekarang ini. Kenapa? Karena informasi ada di sana, apalagi komunikasi gitu kan. Jadi kenapa tidak gitu kan, bahwa di fasilitas itu data-data yang krusial itu memang tersimpan di sini gitu kan. Dan pemerintah telah memfasilitasi itu semua gitu kan, dan termasuk tingkat keamanan juga sudah dipikirkan sedemikian rupa gitu kan, sehingga
pada gilirannya bisa memudahkan masyarakat untuk pelayanan, gitu kan. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi ketika KTP ada di handphone, ketika kita akan pergi kemana, misalnya naik kereta, gitu kan, naik pesawat, gitu kan, kita tidak usah memperlihatkan KTP-nya, gitu kan, tapi kita tinggal memperlihatkan di gadget kita ini terkait dengan IKD-nya. Dan di IKD ini di sana memungkinkan ada fitur QR code untuk bisa berbagi ya, gitu kan. Jadi tinggal di scan barcode ya, barcode-nya tinggal di scan, lalu si KTP kita ini bisa diakses, gitu kan. Dan sekarang untuk beberapa unit layanan sudah melakukan itu, seperti di bandara, di stasiun, gitu kan. Ada beberapa bank juga sudah melakukan itu. Nah, ini memang sedang berjalan ya, sedang berjalan seiring dengan pemerintah pusat melakukan terus koordinasi dan sinkronisasi ya terkait dengan penggunaannya, maka secara masif juga di lapangan kita lakukan itu. Nah, pemerintah Kota Bandung melalui dinas kami ini dari tahun kemarin kita sudah terus berkeliling, gitu kan, mulai dari para ASN di lingkungan kita, alhamdulillah sampai kecamatan, kelurahan sudah kita lakukan. Sudah semua Pak yang sudah ASN. Semua. Tinggal warga sipil yang lainnya berarti yang kecuali ada yang masih terlewat mungkin satu bulan, tetapi prinsipnya sudah kita kunjungin. Kemudian dari sana kita juga sudah mendatangi kampus-kampus, kampus-kampus ya, gitu kan, baik di UPI, gitu kan, kemudian juga di Unpad dan yang lainnya, gitu kan. Kita juga ke lembaga-lembaga negara seperti Kodam, bahkan luar biasa ini Pak Pangdam sangat responsif. Beliau bahkan mengeluarkan semacam apa, telegram gitu ya, instruksi lah, gitu kan, luar biasa. Anak buahnya, putra buahnya, terima kasih ini Pak Pangdam luar biasa, gitu kan. Kemudian kepolisian juga, gitu kan, semua, gitu kan, dan secara bertahap. Termasuk hari ini juga kita teman-teman dari pagi karena ada permohonan dari Tribun, ya mudah-mudahan nanti dari media yang lain juga kalau kami harus hadir, gitu kan, untuk membantu ini kami siap, gitu kan, kami siap. Pak, banyak juga yang bertanya nih Pak ya, apa wajib kita migrasi ke IKD Pak? Atau misalkan kita udah punya KTP elektronik, nggak perlulah ke IKD. Nah Pak, masyarakat banyak yang ingin mengetahui nih kejelasannya Pak tentang IKD ini. Apakah wajib atau sunnah atau gimana Pak? Ya, terkait IKD dan KTP elektronik ini saat ini dalam tahap penerapan ya. Kalau KTPL saya kira Tribuner dan masyarakat sudah sangat paham itu dan sudah sangat memiliki lah, sudah sangat familiar. Jadi prinsipnya IKD ini adalah untuk mempermudah, gitu kan. Kenapa? Karena dengan adanya IKD kita tidak usah lagi nanti ada fotokopi KTP-nya, gitu kan. Dengan IKD ini nanti kita bisa berbagi sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan. Dan sebagaimana tadi disampaikan, handphone ini sekarang menjadi sesuatu yang primer buat kita, gitu kan. Jadi menghindari lupa di sana. Jadi kalau ditanya tadi Pak Okto seperti itu, saat ini saling melengkapi Pak Okto. Saling melengkapi. Kenapa? Karena kita paham betul, yang pertama ini baru kita luncurkan di saat ini. Kemudian juga kita sangat memahami tidak semua warga itu juga mereka melek teknologi ya. Betul kan. Gitu kan. Kemudian juga tidak semua warga juga mereka mungkin bahkan menggunakan handphone, gitu kan. Artinya masih ini saling melengkapi, gitu kan, saling melengkapi. Tetapi bagi kita yang dalam tanda kutip sudah sangat familiar dengan teknologi melalui handphone dan lain-lain, kita himbau, gitu kan, untuk melakukan itu dalam rangka memudahkan layanan. Betul. Memudahkan kita juga, gitu ya. Kita kemana-mana, betul Pak. Kadang-kadang kita lupa Pak, bawa dompet, bawa apa gitu kan. Jadi di saat ini itu memang HP ini jadi bagian dari kehidupan kita Pak ya. Mendingan tidak bawa uang, tidak bawa dompet, asal bawa HP gitu kan. Ketika HP nggak ke bawah, apalagi kita udah naik pesawat, misalnya naik kereta api, masa kita harus stop? Pak konektor, Pak Masinis, stop dulu saya ambil KTP. Nggak mungkin Pak ya. Jadi kalau dengan ada IKD ini bisa lebih mudah kita kemana-mana, tinggal buka aplikasinya,
kita tunjukkan nih KTP saya ada, ini ada gitu Pak ya. Betul. Mhm. Betul. Nah, memang terkait dengan IKD ini juga fitur-fiturnya ini masih terus dilakukan update. Jadi nanti memungkinkan melalui IKD ini juga sudah ada fitur di sana, salah satunya terkait dengan pelayanan Adminduk, gitu kan, secara nasional. Nah, mungkin seperti salamannya di Kota Bandung, gitu kan, melalui IKD ini bisa kita lakukan untuk melakukan pelayanan-pelayanan seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan seterusnya. Namun itu seiring dengan berjalannya waktu, terkait dengan update fitur-fiturnya ini masih dalam tahap pengolahan. Saat ini barangkali yang sudah kita lakukan gitu kan terkait dengan data-data yang sangat krusial. Tadi terkait dengan biodatanya, kemudian terkait dengan kartu keluarganya sudah ada di sana, kemudian KTP-nya juga ada di sana. Nah, bagaimana sekarang Pak Kadis untuk mendapatkan itu semua? Betul. Gitu kan, jadi langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, Tribuner silahkan nanti bisa di App Store maupun di Play Store. Ini udah bisa. Oke. Jadi Android dan iOS sudah bisa dua-duanya. Oke. Nanti bisa mendownload terkait dengan identitas kependudukan digital. Di sana nanti ada aplikasi itu, ya, identitas kependudukan digital. Nanti Tribuner bisa mendownload di sana. Gitu kan, nanti akan ada langkah-langkahnya di sana, gitu kan. Yang terpenting warga Bandung itu harus satu memiliki handphonenya yang pertama. Yang kedua, tahu kita nik kita, jadi di KTP kita ada. Kemudian yang ketiganya, kita punya email. Oke, email. Ada email gitu kan. Karena nanti dari langkah-langkah di sana setelah mendownload, gitu kan, dimasukkan niknya, gitu kan, dan di sana nanti ada tahapan-tahapan termasuk kita harus sama foto, gitu kan. Nanti akan ada semacam PIN yang dikirim ke email kita sebagai kode aktivasi. Oke. Gitu kan, kode aktivasi. Nanti Tribuner gitu kan untuk mengaktifasinya scan QR code dengan petugas kami. Dengan petugas kami gitu kan. Kenapa? Karena ini tidak bisa mandiri gitu kan seperti aplikasi pada umumnya. Betul. Karena ini menyangkut data kependudukan dan tentu saja kita melakukan itu dan harus hadir gitu kan untuk berbagi QR code itu. Oke, jadi aktivasinya. Jadi pertama kita bisa lakukan sendiri dulu di handphone masing-masing. Setelah itu untuk verifikasi dan lain-lainnya bisa ke gerai-gerai, Mapling dan di kantor kecamatan bisa juga. Oke. Nah, jadi nanti silahkan kita mau aktivasi IKD nih gitu kan. Jadi download, setelah itu silahkan untuk mendatangi petugas kami yang ada di 30 kecamatan, kemudian yang ada di gerai-gerai, termasuk di dinas, termasuk di Mapling. Oke. Gitu kan. Ada lagi Pak pertanyaan Pak. Ini setelah kita punya IKD Pak nih ya. Ini bisa dipakai untuk apa aja Pak IKD ini Pak? Misalkan kita contoh ini sebagai syarat untuk kredit bisakah atau gimana Pak ini IKD yang ada di ponsel kita ini bisa dipakai untuk apa aja Pak? Ya, ke depan pada intinya IKD itu kan sama dengan KTP ya. Kalau yang urusan KTP-nya hanya bentuknya, kalau yang KTP biasa disimpan di dompet itu berbentuk seperti kartu, kalau ini sudah berbentuk elektronik. Nah, nanti penggunaannya itu akan sama. Oke, berarti gitu artinya kita kalau ngurus paspor dan lain-lain cukup bawa handphone dengan melihatkan IKD tersebut sudah bisa jadi syarat untuk mengurus administrasi yang lainnya. Betul, seperti itu. Jadi memang harapan pemerintah sekarang urusan data itu nanti akan menuju SIN ya, Single Identity Number, gitu kan. Dan kita ketahui bersama, mungkin Mas Okto juga sudah relatif menyimak, sekarang NIK itu nanti akan menjadi nomor yang jadi rujukan untuk semua pelayanan, gitu kan. BPJS nanti basisnya NIK, gitu kan, kartu sehat dan lain-lainnya, gitu kan. Dan lain-lain lah ya. Nah, termasuk nanti urusan bagaimana si dokumen itu tersimpan juga, itu menjadi hal yang sangat ingin dimudahkan, gitu kan, sehingga IKD ini merupakan salah satu upaya untuk itu. Oke. Rahasia kita terjamin Pak dengan daftar di IKD ini Pak? Insya Allah Pak. Jadi memang
pemerintah sudah berupaya ya. Ya kalau urusan terjamin atau tidak, memang ini kan selalu ada hitam putih ya. Gitu kan. Ketika kita berbuat memprotek ini, nanti ada pihak lain mungkin ya berusaha untuk membukanya, ya kita berupaya maksimal untuk itu. Gitu kan, sehingga datanya memang betul-betul bisa aman. Karenanya untuk mengamankan itu semua, nanti dari PIN yang dikirim oleh kita itu Tribuner silahkan untuk diganti, gitu kan, untuk diganti, gitu kan. Dan handphone yang kita pegang itu ini hanya untuk satu akun kita. Ya nggak bisa di sini misalnya Mas Okto sama anak dan lain-lain gitu kan. Jadi satu akun adalah untuk satu. Jadi artinya jangan takut kalau ponsel hilang, Pak, karena ada PIN juga yang ada PIN juga. Betul. Karena selama ini kan kita takutnya gimana kalau handphone kita hilang, di sana ada IKD kita, ya untuk masuk ke IKD juga ada PIN-nya dan itu aman lah ya. Aman, insya Allah. Setidaknya. Pak, warga luar kota Bandung, Pak, kalau mau IKD, misalkan dia KTP-nya kota lain, misalkan taruhlah kota Jogja misalkan, bisa ngeprosesnya itu di Bandung, Pak, untuk IKD ini. Sekarang sistem pelayanan admin Dukcapil itu skalanya sudah nasional. Jadi kalau misalnya Mas Okto sekarang, aduh, saya lagi di Jogja nih, saya kan tinggal di Sekalimus di sini di Bandung gitu kan, ternyata hilang KTP-nya di Jogja gitu kan, dan di sana memerlukan misalnya KTP fisik karena lembaga yang dituju misalnya dia belum terkoneksi dengan IKD-nya, gitu kan, harus mempersyaratkan itu. Itu kan, maksud tinggal lapor di kepolisian sana, lalu datangi kantor Dukcapil di Jogja, dan itu sudah bisa dicetakkan di sana. Berarti artinya bisa urusan administrasi kependudukannya bisa diurus di kota lainnya gitu ya, selama persyaratan kita penuhi gitu, Pak. Ya, sama itu hanya dengan IKD, gitu kan. Jadi hari ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kita melayani seluruh warga negara Indonesia, gitu kan, seperti di kantor Tribun. Kan ada yang alamat di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat, ini bisa kita layani. Dan tentu saja nanti yang tercantum di dalam IKD sesuai dengan data mereka masing-masing. Bandung Pak. Barat tidak jadi pindah, tidak jadi, jangan khawatir gitu kan. Takutnya jadi pindah jadi warga Kota Bandung gitu yang ngurusin enggak, Pak ya? Tetap domisilinya tetap, KTP-nya tetap. Dan kita memberikan pelayanan itu Mas Okto. Jadi tadi menyampaikan ada sekitar 20 layanan, dan dari 20 layanan ini perlu kami sampaikan seluruh layanan kita itu gratis. Tanpa dipungut biaya gitu kan. Pak, ada batas akhir, Pak, untuk IKD ini, Pak? Untuk sekarang ini untuk Kota Bandung sendiri sebetulnya baru menginjak ke tahap pertama ya. Di tahap pertama. Jadi Pak Dirjen di awal-awal memberikan target 25% dari wajib KTP. Jadi kita sekitar 484 ribuan gitu kan ya, untuk target IKD ini. Sebetulnya kita masih menanjak nih Mas Okto sekarang ini. Nah, kalau berbicara ada batas waktu, saya kira ini sebuah sistem, sebuah aplikasi mungkin akan update terus. Update terus. Kenapa? Karena sekarang yang belum 17 tahun gitu kan, mereka belum belum punya KTP KK gitu kan. Nanti sudah 17 tahun dia punya KTP KK, pasti dia meng-IKD kan. Ini akan menjadi dinamis saya kira. Gitu kan, dan ini adalah merupakan salah satu sebuah sistem layanan, gitu kan. Jadi kalau berbicara sampai kapan, sejauh ini memang terus digunakan oleh masyarakat dan mungkin lebih efektif, saya kira ini akan terus berjalan. Terakhir, Pak, apa yang disampaikan Pak Tatang selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk masyarakat Kota Bandung, Pak? Ya, wargi Bandung, hari ini luar biasa. Saya bersama Mas Okto dari Tribun Jabar berbincang terkait dengan layanan admin Duk. Kami menyadari betul bahwa terkait dengan layanan kami tentu saja belum menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama di Kota Bandung. Karenanya melalui kegiatan ini kami haturkan terima kasih kepada jajaran Tribun
tentu saja ini memberikan informasi untuk wargi Bandung. Nah, terkait dengan informasi-informasi wargi Bandung, silahkan untuk melihat media sosial kami. Di sana sudah sangat lengkap. Kami ada IG-nya dukcapil.bdg, silahkan di sana. Kemudian juga bisa melalui Twitternya, Facebooknya gitu kan. Dan di sana bisa diakses terkait dengan layanan-layanan Dukcapil. Karena banyak fitur di sana, termasuk bagaimana untuk datang ke dinas wargi Bandung supaya tidak lama menunggu. Kita memiliki WA dan SMS antrian gitu kan. Untuk nomor WA dan nomor SMS-nya silakan bisa dilihat, bisa diakses di media sosial kami. Kemudian yang kedua, wargi Bandung, bahwa terkait dengan layanan-layanan admin Dukcapil ini, kami sangat berharap untuk tidak menunggu di saat kita perlu. Ketika kita sudah memasuki atau sudah waktunya melakukan, apakah itu update, itu kan biodata, misalnya tadinya dari menikah, tidak menikah gitu kan, atau sebaliknya, atau kita sudah punya anak gitu kan, ataupun misalnya ada sanak saudara kita yang telah mendahului kita, karena di sana ada admin duk yang harus dipenuhi, segera penuhi admin-duknya tanpa menunggu di saat kita perlu. Kemudian yang terakhir, wargi Bandung, bahwa di 2024 ini adalah merupakan tahun pemilu, di mana admin Dukcapil ini juga termasuk di dalamnya bersama-sama dengan KPUD dalam rangka melakukan updating terhadap data pemilih. Maka bagi wargi Bandung yang merasa dokumen administrasi kependudukannya ada bermasalah gitu kan, silahkan untuk melakukan update. Kemudian bagi para pemilu pemula yang sampai tanggal 14 Februari nanti akan genap menjadi 17 tahun, silahkan untuk melakukan perekaman. Kami saat ini Pak Kadis belum 17 tahun, tetapi kami akan 17 tahunnya di tanggal 30 Januari, di tanggal 5 Februari, atau bahkan di tanggal 14 Februari. Silahkan untuk sementara direkam dulu. Kemana untuk melakukan perekamannya? Silahkan untuk datang ke kecamatan, ke gerai-gerai, gitu kan, atau ke layanan-layanan mobil pelayanan keliling, gitu kan, karena kami sudah men-share terkait dengan layanan keliling ini di Instagram kami. Di bulan Januari, di bulan Februari, mobil layanan keliling ada di mana. Nah, ini barangkali terkait dengan pemilu ini kami sangat menghimbau. Kenapa? Karena ada warga Bandung dan jumlahnya sangat banyak, gitu kan. Kalau dihitung sejak bulan April ini kurang lebih 16.000 yang disebut dengan pemilih potensial, gitu kan. Dan ini secara berangsur, gitu kan, mereka akan memiliki admin duknya. Dan walaupun saat ini mereka belum genap 17 tahun, tetapi sampai batas tanggal 14 mereka akan genap menjadi 17 tahun, kami memberikan ruang untuk direkam lebih awal. Oke, Pak, syaratnya Pak, mungkin untuk perekaman pemilih pemula ini apa aja Pak yang mereka sudah memiliki kartu keluarga ya. Ada kartu keluarga di sana, biodatanya sudah tercatat gitu kan. Jadi tahapan tadi sudah disampaikan, ketika warga itu pasti dia punya sudah biodatanya ada, kartu keluarganya ada. Jadi silakan cukup dengan membawa kartu keluarga nanti untuk melakukan perekaman. Siap. Saya kira itu Kang Okta. Oke, Tribuners, banyak sekali ilmu lah. Kolesterol aku bilangnya, daging semua Pak. Daging semua apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Dukcapil Kota Bandung. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh beliau bisa memudahkan, memberikan informasi juga yang detail untuk masyarakat Kota Bandung untuk mengurus administrasi kependudukan ya. Begitu mudah, begitu banyak program-program yang disampaikan tadi. Jangan ragu, jangan ditunggu lagi, segera untuk urus administrasi kependudukan. Terima kasih Pak Tatang atas kehadirannya di studio kami di Tribun Jabar. Jangan kapok Pak, datang lagi ke sini kalau ada updating informasi, program-program terbaru dari Disdukcapil, silakan Pak, kami terbuka, kami bagian dari penyampai informasi buat masyarakat Pak. Ya. Oke, Tribuners, demikian penyampaian informasi program-program dari Disdukcapil Kota Bandung.
Saya Oktora Feriawan, News Manager Tribun Jabar. Mohon pamit, kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.